Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa kembali di channel khusus kesehatan Ngobrol Sehat bersama Profesor Delvi Trimunir. Sahabat sehat sekalian, pada episode kali ini kita akan membicarakan sebuah penyakit yang terjadi pada anak, yaitu infeksi saluran kencing pada anak-anak. Kita akan bahas bersama pakarnya, Dr. Oke Rina Ramayani, spesialis anak konsultan. Assalamualaikum, Dr. Rina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Prof. Fitri. Ya, sehat-sehat ya. Sehat, alhamdulillah. Oke, baik. Dr. Rina, kita akan berbincang-bincang sedikit dengan masalah kesehatan dari anak-anak ya. Khususnya Baik, kita akan membicarakan mengenai infeksi saluran kencing pada anak-anak. baik. Ini bagaimana ceritanya? Apa bedanya dengan orang dewasa? Silakan, Dr. Rina. Iya. Jadi infeksi saluran kemih itu merupakan penyebab daripada kesakitan dan kematian pada anak-anak. Kenapa? Karena infeksi saluran kemih itu amat dipengaruhi oleh pertama daya tahan tubuh dari penderita dan yang kedua faktor lingkungan. Nah, untuk daya tahan tubuh kita ketahui bahwa anak, terutama anak berusia di bawah setahun, itu mempunyai daya tahan tubuh yang amat berbeda dengan daya tahan tubuh pada dewasa. Ya. Dan resiko untuk terjadinya perubahan kuman-kuman yang seharusnya kuman yang baik, dalam tanda kutip ya, kuman yang baik di saluran kemih itu berubah menjadi kuman yang sifatnya berbahaya ya bagi saluran kemih anak. Nah, yang kedua yaitu faktor lingkungan. Ya. Di dalam faktor lingkungan itu ada peran daripada orang tua, terutama peran daripada pengasuh dari bayi. Jadi misalnya pemakaian popok sekali pakai, ya, pemakaian atau penggunaan bubble bath, atau misalnya kita melakukan mandi dengan menggunakan sabun yang sifatnya merusak daerah perineal, ya. Kemudian juga tidak melakukan hygiene daerah perineal secara kontinu. Jadi kalau kita lihat dalam 1 atau 2 jam itu daerah perineal akan segera terisi oleh kuman-kuman yang sebenarnya merupakan bakteri baik. Namun karena dengan perubahan pada lingkungan, jadi misalnya tidak melakukan cara cebok yang benar, tidak melakukan cuci tangan yang benar, akhirnya berubahlah kuman-kuman tadi menjadi kuman yang merusak bagi kesehatan saluran kemih bayi atau anak. Gitu ya, Prof. Baik, berarti ada juga pemicunya dari luar ya. Nah, bicara mengenai popok sekali pakai ya, ini memang rata-rata anak-anak sekarang memakai itu. Jadi bagaimana agar popok ini tidak memicu infeksi saluran kencing? Silakan, Dr. Rina. Iya. Ya, Prof. Jadi kan pemakaian popok sekali pakai itu dibenarkan dan dibolehkan. Apalagi kita lihat sekarang dengan adanya perubahan dari pemakaian popok yang dulu kan itu popok kain yang notabene harus dilakukan pencucian ataupun menyebabkan nanti bayinya harus diganti pada waktu malam misalnya, ya tentu akan memberikan kesusahan tersendiri bagi orang-orang tua yang bekerja, ya kan. Nah, jadi pemakaian popok itu adalah merupakan kebutuhan pada masa saat ini, ya. Namun pemakaiannya juga harus secara rasional dan tidak boleh diberikan atau tidak boleh dipasangkan
lebih dari 4 jam. Oh, Ya. oke. Ya. Jadi walaupun dia tidak basah, walaupun dia basah, Ya. dia harus diganti dalam waktu 4 jam. jam. Kenapa? Karena dengan pemasangan popok sekali pakai, daerah perineal menjadi gampang lembab Ya. dan mudah menjadikan daerah tersebut kolonisasi atau pertumbuhan kuman. Ya. Nah, kalau tidak kita ganti, daerah tersebut akan terjadi perubahan pada kulit, jadi mula-mula merah, kemudian nanti akan timbul ras itu kemerahan yang sifatnya nyeri, sakit ya, atau bintil-bintil merah, dan begitu juga di daerah kemaluan, jadi di daerah orifisium uretra eksternal itu akan timbul merah, ya, sakit. Ya, nah itu yang harus kita hindarkan dengan pemakaian popok yang berlama-lama. Baik. Nah, bagaimana pula dengan pemakaian sabun gitu ya? Jadi kan kalau pemakaian sabun, ya, pemakaian sabun itu berhubungan dengan cara melakukan cebok. Ya. Ya, okay. Daerah perineal itu merupakan daerah yang sifatnya lembab. Ya. Jadi pemakaian sabun dibolehkan, tetapi dengan syarat tidak boleh dalam jangka waktu yang lama. Ya. Artinya kalau kita mandi dengan bubble bath, itu kan daerah perineal akan berada di dalam air sabun ya dalam jangka waktu yang lama. Apalagi anak-anak ya suka sekali di dalam bubble bath itu bermain-main. Nah itu akan menyebabkan kerusakan atau kolonisasi kuman yang sifatnya merusak daerah perineal. Sama seperti kaum wanita, apalagi kaum wanita yang sedang dalam masa subur. Kalau kita lihat wanita-wanita yang sedang dalam masa subur tidak boleh terlalu sering melakukan Dutch atau melakukan pemakaian intravaginal dodging. Dodging itu tidak boleh terlalu sering karena akan mematikan kuman, mematikan kuman flora normal. Sama juga dengan sabun. Jadi sabun itu boleh dipakai, ya, dan cara menceboknya juga harus diperhatikan. Artinya apa? Tidak boleh bersifat upward dan leftward. Jadi tidak atas bawah ya, tetapi harus satu arah. Supaya tidak memasukkan kuman perineal ke arah orifisium uretra eksternal, tempat keluarnya kencing ya. Kemudian kalau misalnya si anak atau si bayi belum bisa mencebok, kan dia belum mampu untuk cebok sendiri, maka si orang tuanya ya itu harus berada dari belakang si bayi atau si anak. Kenapa? Karena dengan melakukannya satu kali, arahnya dari depan ke belakang akan mencegah kuman naik ke orifisium uretra eksternal. Ya. Tentunya ibu atau pengasuh harus juga melakukan cuci tangan sebelum melakukan mencebok bayinya. Iya. Berarti memang dari belakang dan arahnya dari depan ke belakang ya? Iya, benar. Iya, benar. Katanya ada juga penyebab-penyebab pemicu yang lain seperti bawaan gitu ya. Seperti apa itu, Dr. Rina? Iya, jadi kan Prof, penyebab yang 80% lagi ya dari infeksi saluran kemih ini adalah kelainan kongenital. Kelainan kongenital ini menyebabkan adanya obstruksi atau hambatan aliran urin di jalan keluar urin tadi. Kita ketahui jalan keluar urin kan mulai dari ginjal, saluran kemih namanya ureter, kemudian kandung kemih, kemudian uretra. Nah, berbagai kelainan pada kandung kemih atau kelainan anatomi ini menyebabkan hambatan aliran urin untuk bisa keluar ke dunia luar. Jadi itu namanya kelainan kongenital saluran kemih yang sifatnya di bawah lahir, dari bawaan lahir. Berarti ini bawaan lahir dan ini bisa dipantau ya, Dr. Rina, artinya bisa kita tegakkan diagnosa secara dini? Bisa, Prof.
Jadi caranya tentu saja bagi para ibu ataupun pengasuh yang punya anak bayi ya, kita harapkan untuk selalu melakukan screening. Jadi screening itu sebenarnya harus dilakukan dengan tahap dini ya, dengan melakukan pemeriksaan urinalisis. Jadi sebenarnya pemeriksaan urinalisis itu tidak terlalu jelimet dan tidak terlalu susah sebenarnya ya. Apalagi bagi puskesmas ya, sekarang di puskesmas itu kan sudah ada untuk pemeriksaan urinalisis rutin. Jadi para ibu itu bisa mendatangi ke puskesmas ya untuk tumbuh kembang anaknya dan juga untuk pemeriksaan rutin daerah infeksi gangguan, apakah ada atau tidak gangguan saluran kemih dengan melakukan pemeriksaan urin. Baik. Nah, apa gejalanya yang bisa terpantau oleh orang tua nih, infeksi saluran kencing pada anak ini? Ya, jadi gangguan saluran kemih ini kebanyakan tidak terpantau. Seringnya dia orang tua datang ya, keluhannya adalah anaknya mengalami gangguan tumbuh kembang. Ya. Gangguan tumbuh kembang ini adalah sering disebabkan oleh radang kronik. Jadi radang kronik dari saluran kemih itu menyebabkan seorang anak mengalami gangguan tumbuh kembang. Ya. Jadi misalnya gangguan berat badan, ya, tidak tambah panjang badannya, ya, anak tidak mau makan. Kemudian kalau kita lihat adanya pembesaran perut ya bagian bawah ya. Kemudian anak mengedan, kalau mengedan itu sudah nampak sejak usia sekitar 3 atau 4 bulan. Jadi dia udah mulai nampak mengedan, asal buang air kecil mengedan. Nah, seperti itu, Prof. Iya. Oh, jadi sangat minimal sekali gejalanya ya. Iya. Baik. Kira-kira penanggulangan yang dilakukan di rumah sakit untuk infeksi ini apa yang dilakukan, Dorina? Untuk tahap awal ya kita harus melakukan namanya hidrasi, Prof. Hidrasi itu artinya memberikan cairan ya dalam jumlah yang cukup supaya anak tidak mengalami dehidrasi. Ya. Baru yang kedua kita lakukan pemberian antibiotik yang sifatnya berdasarkan pengalaman yang ada di rumah sakit tersebut. Karena kalau menunggu kultur dari urinnya tentu akan lama, mungkin hasilnya itu 3 hari. Dan yang ketiga, ya kita pastikan bahwa hambatannya itu bisa dilakukan diversi. Caranya tentu saja dengan pasang kateter urin. Jadi sebenarnya pemasangan kateter urin itu adalah untuk melepaskan obstruksi atau menyebabkan urin jadi diversi, akan keluar ke dunia luar. Oke, baik. Nah, apa komplikasinya yang bisa ditimbulkan oleh infeksi saluran kencing ini? Jadi kan Prof, kalau infeksi saluran kemih ini tidak tertanggulangi, lama-kelamaan akan timbul namanya pyelonefritis. Jadi akan terjadi retrograde, akan terjadi infeksi pada daerah ginjal, parenkim ginjal. Dan ini lama-kelamaan akan menyebabkan anak akan mengalami gagal ginjal. Ya. Nah, gagal ginjal ini sendiri sering tidak disadari oleh orang tua. Jadi biasanya kan dia sejak lahir atau mungkin usia 3 bulan sudah mengalami infeksi saluran kemih, kemudian tidak ditangani dengan baik, ya. Lama-kelamaan pada usia 5 tahun, 6 tahun dia sudah gagal ginjal. Begitu datang ke dokter di rumah sakit ini gagal ginjal, orang tuanya merasa bahwa anaknya sama sekali tidak ada masalah selama ini gitu. Ya, apakah ada perbedaan penanggulangan gagal ginjal pada anak dibanding orang dewasa, Dr. Rina? Kalau pada dewasa, ya, penanggulangan gagal ginjal itu lebih diutamakan dengan menggunakan
cuci darah Ya, atau hemodialisis kalau ya. kata masyarakat awam, cuci darah. Nah, kalau kita anak-anak biasanya kita lebih mengutamakan pemakaian cuci perut atau Cuci namanya perut ya. peritoneal dialisis. Oke. Kenapa? Karena mungkin usia anak itu lebih diutamakan adalah memberikan semangat atau edukasi kepada keduanya. Jadi orang tua dan anak supaya bisa melaksanakannya secara mandiri di rumah. Oh iya, iya, iya. Baik ya. Tentu kita tidak mau anak-anak kita ini sampai jatuh ke ginjal ya. Nah, Iya, makanya mungkin ada gangguan pesan-pesan. tumbuh kembang itu Iya, sebenarnya harusnya bisa kita deteksi secara dini, Prof. iya, iya. Jadi komplikasinya gangguan tumbuh kembang, terakhir gagal ginjal ya. Ya, Apa saran Dokter Rina nih untuk ibu-ibu di rumah yang punya bayi dan anak-anak nih, khusus iya, mengenai infeksi ini? iya. Jadi untuk ibu-ibu kita ya, jadi bayi itu kan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala untuk eh, keluarga tersebut ya. Jadi biar bagaimanapun bayi merupakan bukan orang yang ukurannya kecil, bukan. Iya, Mereka berbeda dengan kita yang orang dewasa. iya, Mereka butuh tumbuh kembang, mereka butuh nutrisi, mereka butuh kasih sayang, butuh penanganan yang lebih dibandingkan kita yang orang dewasa. iya, Nah, karena itu saran saya berhubungan dengan pencegahan infeksi saluran kemih, lakukanlah ya cara cebok yang benar, iya, kemudian melakukan toilet training. Jadi iya, toilet iya, training itu gini, pada usia setahun ya, anak sudah mulai dibiasakan untuk pergi ke atau untuk dibawa ke kamar mandi, ke toilet. Walaupun memang udah terkencing misalnya di celana, nggak masalah. Ya. iya, Nanti pada usia 3 tahun, dia sudah mulai bilang, "Ma, pipis, ma, pipis, pipis." Udah ayo, ayo ke kamar mandi. Jadi pada usia 3 tahun atau 4 tahun dia sudah mampu untuk pergi ke kamar mandi dan tidak lagi mengompol. ngompol, iya, iya, Dan yang terakhir tentu saja periksakanlah anak kita, bayi kita di puskesmas ya, iya, ataupun di bidan ataupun di karena sekarang musim PPKM ya Prof ya. iya, iya, Sekarang kan ada PPKM yang tentu iya, orang nggak bisa sembarangan ke puskesmas. Ya, harus dilakukan pemeriksaan urinalisis. Jadi pemeriksaan urinalisis itu nggak terlalu susah dan bahkan nggak terlalu mahal juga. iya, iya. Baik. Gitu, Nah, Prof. karena gejalanya ini tidak khas ya, lalu pemeriksaan rutin urin ini atau kencing ini kira-kira periode-periode berapa lama gitu? Kita tetap anjurkan untuk melakukan pemeriksaan urinalisis pada orang yang pada anak yang tanpa gejala itu sekitar 3 bulan sekali. 3 bulan sekali. Ya. Baik. Kalau dia bergejala, maksudnya sudah ada Ya, gejala, ya, mungkin sudah ada tanda infeksi saluran kemih, ya, sudah ada gangguan ginjal, ya ya. kita terpaksa harus mungkin 2 minggu atau 1 bulan sekali. Iya, baik. Terima kasih Dr. Rina. Baik, Sangat mencerahkan sekali kepada sahabat sehat kita yang punya bayi dan anak-anak di rumah agar anak-anak kita terhindar daripada infeksi saluran kencing ini. Baik, terima kasih atas waktunya. Semoga kita sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.